Anda banyak masalah, beban pikiran banyak. Dengarkan ini. Kehidupan manusia tidak pernah berjalan selalu baik-baik saja. Selalu ada lika-liku perjalanan hidup. Kita tidak bisa selalu tersenyum, tetapi kita juga tidak mungkin selalu sedih. Banyak hal yang sudah kita rencanakan dalam kehidupan kita. Akan tetapi, tidak semua rencana tersebut berjalan dengan baik. Kita memiliki sebuah harapan, tapi kenyataan tidak pernah seindah harapan kita. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita gelisah. Kita jadi tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang. Oleh karena itu, tenangkan hati dan pikiran kita. Ingat, tak akan ada penghiburan yang lebih baik dibandingkan penghiburan dari Tuhan. Tuhan adalah sumber penghiburan dan pengharapan yang sejati bagi setiap umat manusia. Jika kita membaca Alkitab, ada banyak ayat Alkitab untuk menenangkan hati dan pikiran. Sangatlah baik untuk membaca ayat-ayat ini ketika kegelisahan mulai memenuhi kehidupan kita. Mari dengarkan untuk menenangkan hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang Kristen, tidak seharusnya khawatir tentang apapun juga, mulai dari hal-hal besar bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun. Ketika kita memiliki harapan, kita harus menyatakan permohonan kita tersebut dalam doa. Tidak lupa, kita harus mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Rasa syukur ini tidak sembarangan, seharusnya sesuai dengan arti bersyukur dalam Alkitab. Dengan mempercayakan harapan kita pada Allah dan mengucap syukur, Ia akan memberikan damai sejahtera-Nya untuk kita. Teguhkan terus harapan kita dengan membaca ayat Alkitab tentang kepercayaan. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin kita sering bertanya-tanya mengapa Tuhan seperti meninggalkan kita. Kita sering bertanya mengapa Tuhan seperti membiarkan kita di dalam kesesakan kita. Padahal, kita yang seringkali melupakannya. Maka dari itu, kita seharusnya menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus di dalam kegoyahan. Yesaya 40 ayat 29-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika cobaan datang, ketika masalah datang, seringkali kita malah jatuh,
menjadi lelah dan lesu dalam menjalani hidup. Namun, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan yang baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hal yang penting untuk diingat pada ayat Alkitab untuk menenangkan hati dan pikiran kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, kapanpun, dalam suka dan duka, kita seharusnya menantikan Tuhan. Untuk semakin menguatkan kita juga dapat dengan rutin membaca ayat Alkitab tentang kekuatan. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat Alkitab untuk menenangkan hati dan pikiran ini secara jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tidak pernah sekalipun merupakan kesalahan untuk datang kepada Tuhan pada saat kita merasa kesusahan. Seringkali orang berpikir datang kepada Tuhan hanya saat kesusahan itu munafik. Namun, berlindung kepada Tuhan adalah pilihan terbaik. Jangan lupa juga untuk tetap berlindung padanya bahkan pada saat-saat sukacita kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah berjanji memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Damai yang Ia berikan tidak sama seperti damai yang ditawarkan oleh dunia. Damai dari dunia, dari sesama manusia, hanyalah bersifat sementara dan kondisional. Namun, damai dari Allah selalu hadir dan ada untuk kita. Ia tidak akan mengambil kembali damai yang telah Ia berikan untuk kita. Itulah ayat Alkitab untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa berdoa, meminta pengharapan kepada Tuhan. Amin.